Gimana? Sudah siap untuk ke soal nomor 3? Ini juga ada hubungannya dengan trik yang tadi ya. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Dikeluarkan suaranya ya. Rosoku wa yappari yameta hou ga ii to omotta to aru ga naze ka. Ya, di sini keywordnya apa? Udah bisa ditebak? Ya, benar ya. Rosoku wa yappari yameta hou ga ii to. Naze? Kenapa ya? Tapi kita lihat di sini nih, kita lihat di pilihan gandanya ada yang bisa dilihat, ada yang bisa jadi keyword. Oh, nggak ada, Sensei, nggak ada yang sama. Masa? Ternyata memang tidak ada ya. Jadi kita mengandalkan kata kunci rosoku dan nazeka. Kita lihat balik lagi ke soalnya. Kita lihat nih, ada di paragraf itu ya yang di garis bawahi ya. Rosoku wa yappari yameta hou ga ii to omotta. Nah, kita lihat ada dong kata sambungnya apa? Shikashi. Nah, selain shikashi ada lagi nih, apa partikelnya? Ga ya. Nah, tadi apa? Setelah ga itu penting ya. Oke. Kita lihat. Nah, apa nih? Watashi wa ryoshin e no presento. Iya ya, dia mau memberikan hadiah kepada ryoshinnya ya, kepada orang tuanya. Apa? Rosoku wa ageta koto ga nai. Dia nggak pernah kasih hadiah lilin kepada orang tuanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa? Kenapa untuk menjawab itu? Kita lihat ada kata sambung. Apa aja kata sambungnya? Shikashi, sore ni, no de. Lalu ada lagi yang menjadi keywordnya apa lagi nih? Shikashi apa? Shikashi, simpai ya. Tetapi dia cemas. Soal apa? Nah, jawabannya ada di kalimat selanjutnya. Keshi wasureru koto mo aru. Ya, namanya juga orang tua ya. Siapa tahu dia lupa mematikan lilin. Wah, bahaya dong. Sore ni, lalu neko o katte iru no de. Ya, melihara kucing. Wah, ini mah bisa disenggol sama kucing ya, rosokunya ya. Nani ga okoru ka wakaranai. Ya, karena ada kucingnya, bisa disenggol, bisa dimakan sama kucing, bisa. Ya, oleh karena itu ada jawabannya di mana? Di setelah kata sambung ga ya. Akiramerezu ni issho ni haitte ita kataragu wo mite ita. Oke, dari sini udah tahu dong jawabannya yang mana? Yang mana? Bener banget, yang nomor 3 ya. Tadi kenapa bisa saya tahu jawabannya? Karena diganti ke kosakata sendiri. Ya, kalau tidak diganti ke kosakata sendiri akan sulit. Kenapa? Oke, sambil mendengar penjelasannya kita stretching dulu. Gimana? Udah nyelesain 3 soal dan membaca teks yang cukup panjang ya? Bukan cukup panjang lagi, yang panjang. Capek ya sambil stretching, nggak apa-apa. Sensei juga agak pegel-pegel nih habis jelasin. Apalagi kalian ya yang habis belajar sambil buka kamus juga. Oke ya. Tadi seperti Sensei singgung di sebelumnya, yang menjadi kunci kenapa bisa ketemu jawabannya itu apa? Mengganti kosakatanya ke kosakata sendiri, ke kata-kata sendiri ya. Karena kita lihat ya, di jawabannya itu nggak ada yang ngasih kosakata kikeng. Ya, tapi karena kita mengganti kosakata-kosakata tersebut ke dalam kalimat sendiri akan keluar kata kikeng. Ya, kayak misalnya keshi wasureta. Wah, keshi wasureta, lupa matiin lilin. Bahaya dong. Nah, itu di situ ya kuncinya. Ya, gimana? Ada yang masih salah? Nggak apa-apa. Yang masih salah kita semangat lagi. Yang udah benar, selamat. Kalian udah berhasil menjawab soal yang cukup sulit. Oke, kita next ya ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Kita baca ya bareng-bareng, suaranya dikencangkan. Ryoshin e no presento ni tsuite, watashi wa ima dou no you ni kangaete iru no ka. Ya, bisa? Ya, selain diucapkan dengan suara yang lantang, diterjemahkan juga ke kosakata-kosakata sendiri ya. Sekarang penulis ini berpikir apa untuk hadiah orang tuanya ya. Di sini juga nggak ada
keywordnya. Berarti ya, dono yo ni kangaeteru no ka ya. Kita lihat dari pilihan gandanya, jawab panjang-panjang ya. Nggak ada nih yang pendek. Kalau yang panjang kayak gini nggak mungkin dong dihafalinnya, capek. Nah, solusinya gimana? Pertama, kita potong kalimatnya jadi lebih pendek ya. Nah, kemudian setelah kita potong, potongnya di mana? Gampang banget loh. Benar ya, di koma ya. Nah, setelah kita potong jadi lebih pendek ya, jadi lebih mudah untuk mengingat. Kita lihat nih, apa nih yang bisa jadi keyword? Sama nih, apa? Benar ya, rosoku. Ya, walaupun di pilihan nomor 1 itu morata rosoku ya. Sedangkan pilihan 2 sampai 4 denki rosoku. Wah, kayaknya yang denki rosoku ini nih yang penting nih karena dia di nomor 2, 3, 4 ada semua. Oke, kita balik lagi ke teks yang panjangnya. Rosoku wa yappari yameta hou ga ii to omotta ga akirame rarezu ni. Ya, di sini keywordnya yang mana? Benar, denki rosoku. Jadi kita hanya perlu memperhatikan paragraf yang ini. Paragraf yang lain silahkan dihiraukan saja karena jawabannya ada di paragraf ini. Oke ya. Lalu kita bisa lihat lagi. Kita balik lagi ya. Kita baru setelah ini kita cari kata sambung. Apa yang kata sambung yang ada? Benar, node. Ya, udah saya jadikan warna merah nih ya. Kata sambungnya node. Nah, kita lihat lagi. Nah, ya. Omotta ga ya. Nah, tadi apa yang keywordnya? Denki no rosoku. Denki no rosoku ya. Suruto, kore nara ini menunjukkan apa? Kono ya. Dia menemukan denki rosoku ya. Yang dari listrik. Menggunakan listrik, bukan menggunakan api lilinnya. Kore nara anzen. Ya, kalau ini aman. Kalau lupa matiin juga nggak apa-apa ya karena pakai listrik. Dan nggak takut tadi apa? Kucing, melihara kucing nggak takut disenggol sama kucing. Ya, kore nara itu menunjukkan ke kono yang ada di bawahnya. Kono type niwa. Nah, lalu ada kata sambung apa lagi? Node. Ya, setelah node ini, setelah kata sambung ini juga penting. Mo sukoshi shirabete miyoto. Jadi jawabannya yang mana? Udah tahu dong ya. Yang mana? Nomor 1 sama nomor 2 nggak mungkin ya, karena tidak ada hubungannya. Apa coba? Benar banget yang nomor 3 ya. Denki rosoku ni shiyou to omou ga. Ya, omou ga. Mou sukoshi shirabete kara dore ni suru ka kimeyou ya. Sama ini juga ya. Ada keluar kosakata mou sukoshi shiraberu ya. Jadi nomor 3 jawabannya. Yeay, kalian sudah berhasil menyelesaikan 3 soal. Hai, kita lanjut ya. Nah, ini ada kunci untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Zenbu wakaranakute mo ii desu yo. Nggak usah semuanya perlu tahu ya. Nggak usah semuanya paham. Dibaca juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita punya kata kunci di shikashi ga node koso. Ya, nah kalau misalnya kita perhatikan kata sambung dan kata tunjuk yang seperti shikashi ga node dan koso, kita bisa memperkirakan apa kira-kira isinya tanpa kita harus membaca semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu trik-triknya seperti ini, kita bisa membacanya dengan lebih menyenangkan. Ya, oke, nagare o matome o ya. Kita coba matome semuanya. Nah, tadi apa yang kata saya penting? Pertama, ada maitoshi itu apa? Kata yang menunjukkan waktu ya. Di sini ada kotoshi, ada maitoshi. Lalu kata sambung, tada ya. Lalu ada apa? Ga, ada shi ya dan lainnya. Lalu juga ada kata tunjuk. Apa kata tunjuknya? Sonna toki. Ya, jadi di sini yang pentingnya ya. Jadi dengan yang saya kasih tanda warna merah-merah ini yang penting-pentingnya. Ya, jadi jangan lupa untuk memberi tanda yang seperti ini biar nggak usah capek-capek baca panjang, tapi bisa tahu. Ya, nah kita lihat di sini di paragraf pertama itu masalah yang terjadinya apa. Nah, lalu paragraf yang
Selanjutnya adalah menjelaskan mengenai ide pemecahan masalahnya. Nah, belum selesai nih teks panjangnya. Ada lagi keyword atau kata kunci shikashi, sore ni suru to. Ya, kata sambung ini penting ya. Nah, lalu juga ada to omotta ga. Aduh, ini ga kesayangan Muti Sensei banget nih. Soalnya bikin kita mudah memecahkan masalahnya ya. Dan terakhir, shirabete miyou to omou. Ya, jadi ini adalah masalah dari ide yang muncul. Masalahnya apa? Jibun ga kufu shiteiru koto. Jadi harus dibuat strategi lagi ya ternyata ya. Dari ide pemecahan masalahnya, tapi ternyata ada masalahnya lagi. Gimana? Kita udah berhasil menyelesaikan 4 soal dari Chobung. Otsukare sama desu. Gimana? Susah? Kelihatannya susah ya, karena teksnya panjang dan juga banyak kosakata yang nggak dimengerti. Tapi ketika kita mengetahui keyword-keywordnya dan juga kata sambung, ternyata nggak susah ya. Kita bisa memperkirakan kira-kira isinya apa nih, kira-kira jawabannya di mana nih. Oke, mungkin teman-teman sekarang udah capek ya, Minasang udah capek, udah belajar, udah kerja seharian. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita belajar lagi ya. Bye-bye.